Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah a'azzakumullah. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang menjadi bagian dari madrasah perubahan, yang tujuan utamanya adalah untuk meraih ketakwaan. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa di dalam suratul Baqarah saja ada 4 tempat. Di dalam suratul Baqarah ada 4 tempat, di mana pada 4 tempat ini Allah Subhanahu wa taala menutup ayat di setiap tempat ini dengan la'allakum tattaqun. Yang pertama di ayat ke-21 dari suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan tentang tauhid, bahwa asasnya ketakwaan adalah at-tauhid. Dimulai dari tauhid terlebih dahulu, yang artinya maknanya tanpa ada tauhid maka tidak ada ketakwaan. Ya, kita ulangi bahwa tanpa ada tauhid tidak ada ketakwaan. Kalau orang itu tidak bertauhid, maka bisa dikatakan bahwa orang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menjadi asasnya ketakwaan adalah dia tauhid. Beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, takwa itu dia menjadikan di dalam hati kita satu keadaan, satu kondisi atau keadaan batin, keadaan hati yang membuat kita jadi melakukan satu tindakan-tindakan. Maka iman yang benar, tauhid yang benar, ini asasnya. Ini pondasinya dari sikap yang ada di dalam hati kita, sikap yang ada di dalam batin kita. Yang pertama yaitu dilandasi iman yang benar, tauhid yang benar, akidah yang benar. Maka tidak akan bisa teraih, nggak akan bisa tercapai yang namanya ketakwaan kecuali dia dilandasi atas dasar iman dan tauhid yang benar. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan, beliau memperumpamakan ketakwaan itu seperti orang yang berjalan di satu jalan yang dimana jalan itu banyak duri, jalan yang berduri. Lalu kemudian kita tahu bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kita harus melalui jalan tersebut. Ketika kita mau jalan lalu kemudian kita lihat jalannya berduri, pasti ada muncul sesuatu dalam hati kita, muncul sesuatu dalam benak kita. Itu bisa dikatakan itulah sikap hati. Sikap hati kita mulai muncul, wah berarti saya harus hati-hati nih.
Saya tidak boleh sembarangan ini. Saya nggak boleh asal-asalan. Nah ini yang pertama. Lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan kita memunculkan tindakan nyata. Kita sudah tahu apa yang ada di depan kita ini banyak duri dan seterusnya. Maka kemudian selanjutnya kita menampilkan tindakan nyata kita, perbuatan kita, yaitu kita melangkah penuh kehati-hatian. Inilah yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah tadi, yaitu agar supaya orang itu berhati-hati, tidak asal sembarangan saja. Nah, dari mana orang itu bisa mengetahui ini bahaya atau tidak, ini baik atau tidak, sehingga memunculkan sikap hati yang benar? Kita lihat selanjutnya ayat ke-63. Masih di suratul Baqarah, ujungnya sama, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ini menceritakan tentang orang-orang Bani Israel terdahulu di masa Nabiullah Musa alaihi salam. Tatkala kami mengambil perjanjian dari kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tursina. Jadi ini orang Bani Israel sedang di satu tempat padang yang luas. Lalu bukit Tursina itu diangkat di atasnya, sudah siap dihantamkan, dijatuhkan kepada mereka. Allah katakan, khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah apa yang kami berikan kepada kalian, yaitu kitab Taurat, dengan sungguh-sungguh, biquwwah, bukan hanya salah-salan. Wadhkuru ma fihi, ingat-ingat apa yang ada di dalamnya, amalkan, praktekkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bagaimana mereka tidak takut? Bukit Tursina sudah di atas kepala mereka, tinggal nunggu dijatuhkan saja. Nah, poin yang ingin kita ambil, poin pentingnya adalah kita, umat ini nggak perlu sampai harus diancam seperti umat terdahulu. Tetapi poinnya adalah ketakwaan itu ada pada khudhu ma atainakum biquwwah. Berpegang teguh dengan apa yang Allah berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Alkitab was sunnah. Ikuti apa yang ada di dalamnya. Ikuti aturan-aturannya. Niscaya kalian akan selamat. Niscaya kalian akan bisa melalui jalan yang penuh berduri itu sampai ujung, sampai tujuan. La'allakum tattaqun. Sampai di ujung. Jadi kalau Ramadan ini merupakan bagian dari salah satu kurikulum madrasah ketakwaan, salah satunya. Tapi poin utama awalnya tauhid. Jangan kita kira kita belajar tauhid itu tidak menuju kepada ketakwaan, itu asasnya justru malah. Lalu kemudian poin selanjutnya bersungguh-sungguh berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut aturan. La'allakum tattaqun. Kalian bertakwa, kalian selamat di dunia dan juga apa? Di akhirat. Jadi asasnya takwa tauhid. Yang kedua selanjutnya adalah berpegang kepada Al-Quran. Lalu kemudian tentu berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ayat 179. Tempat yang ketiga, yaitu ayat yang membicarakan tentang qisas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan. Bagi orang-orang yang dia berakal bisa merenunginya, agar kalian bertakwa. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Maka takwa itu juga maknanya adalah menjaga hak-hak orang lain. Jangan sampai kita rampas. Dan yang pertama kali dari hak orang lain yang harus dijaga adalah ad-dam, darah. Tak boleh tumpahkan, tak boleh membunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuqda bainal ibadi ad-dam."
Yang pertama kali diputuskan nanti pada yaumul hisab adalah permasalahan pertumpahan darah. Jadi kalau hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah, yang pertama kali dihisab salat. Itu hubungan antara kita dengan siapa? Dengan Allah, yang boleh diistilahkan dengan istilah hablum minallah. Yang pertama kali dihisab antara hubungan hamba dengan Allah, salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati as-salah. Tapi yang pertama kali dihisab antara hubungan hamba dengan hamba, masalah pertumpahan darah, ad-dam. Sehingga di sebagian riwayat Rasulullah SAW sabdakan, nanti ada orang yang dibunuh, misalnya kepalanya dipenggal, dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal, dia jalan, kepalanya dia pegang di tangan kirinya, lalu tangan kanannya menggandeng orang yang membunuhnya, menghadap Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, inilah orang yang telah membunuhku tatkala di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam kisah terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang mau berfikir, agar kalian bertakwa. Artinya ketika misalnya hukuman eksekusi kisas ditunaikan di depan umum kan? Di depan umum, orang dipenggal di depan umum, orang semua lihat. Ketika orang melihat itu pasti ada tadi sikap hati muncul. Takut. Wah, saya jangan sampai melakukan hal yang seperti itu ya. Muncul dalam hatinya. Akhirnya itu ketakutan yang ada di dalam hatinya, sikap hati, memunculkan tindakan nyata sehingga dia tidak berani sembarangan menumpahkan darah, sehingga dia tidak berani sembarangan membunuh dan seterusnya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan yang keempat yaitu suratul Baqarah ayat 183 tentang puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini maksudnya adalah apa? Kita tahu bahwa puasa itu tentu dari sisi hawa nafsu enggak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan, tetapi di balik itu terdapat hikmah yang apa? Yang besar. Maka oleh karena itu, nah ini, ketika kita menjikapi la'allakum tattaqun pada ayat terkait dengan saum, terkait dengan puasa, maka ada orang ketika menghadapi Ramadan, menjelang Ramadan, ada beberapa mentalitas manusia. Yang pertama, mental korban, garis miring pesakitan. Apa itu maksudnya? Aduh, puasa lagi. Aduh, lapar lagi. Aduh, saya siang gak bisa makan. Ini mental korban. Berarti dia belum memahami hikmah. Makanya kan ayat tentang puasa, iman, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman akan mampu menyikapinya dengan benar. Sikap hati benar. Sikap mentalnya benar. Aduh, kerja lagi. Misalnya gitu ya. Jadi dia tidak melihat bagaimana bahwa sebuah aktivitas yang Allah perintahkan itu menjadi sesuatu yang semestinya baik buat dia. Positif. Dampaknya maslahat, bukan justru malah dimaknai dengan makna yang negatif. Aduh, tersiksa lagi deh saya. Mestinya dia maknai apa? Dia maknai dengan mental seorang yang beriman, bahwa ini adalah saat yang tepat saya untuk mengupgrade keimanan. Inilah saat yang tepat untuk saya meningkatkan ketaatan. Mungkin ingat yang hadir di sini, ingat The Climber. Kan biasanya para motivator kan The Climber, mentalnya pendaki spiritual. Rinjani sudah dia tundukkan, nggak berhenti sampai di situ, cari lagi yang lebih tinggi lagi. Nah itu la'allakum tattaqun, meningkat. Bukan hanya berhenti pada satu titik, udah selesai, sudahlah saya sampai sini aja. Itu juga kenapa ibadah kita diperintahkan berulang-ulang. Bukan berarti pengulangan itu tanpa makna, berulang tapi dengan penambahan kualitas. Kalau hanya sekedar lapar dan haus, mungkin anak-anak SD sudah bisa, sudah sanggup. Kalau hanya sekedar lapar dan haus. Makanya Rasul pernah isyaratkan berapa banyak orang puasa tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Berapa banyak orang yang salat di malam Ramadan tak dapat apa-apa kecuali hanya capek dan ngantuk. Upgrade. Mental yang kedua yang mesti juga mulai kita rubah adalah mental balas dendam.
Saya udah seharian gak makan, nanti pas buka saya mau makan semuanya. Dirubah kemana? Bukankah Ramadan puasa pengendalian diri, hawa? Itu kan. Artinya sahurnya terkendali. Buka puasanya juga apa? Terkendali. Saya tidak mau lebih detail lah. Pokoknya terkendali lah istilahnya itulah. Pengendalian diri. Bukan terus balas dendam. Kenapa kalau sudah balas dendam ya bukannya lagi mengendalikan diri. Jadi dikendalikannya seolah-olah hanya pada durasi dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Seolah-olah mengendalikannya hanya di situ. Setelah berbuka tidak ada lagi pengendalian. Padahal bukan ini tentu tujuan ibadah. Yang ketiga, mental holiday. Ramadan waktunya santai-santai, kurang kerja, banyak tidur. Apalagi dibumbui dengan hadis lemah, naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa apa? Tidur aja terus. Padahal kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, perang Badar Ramadan, Fathu Makkah Ramadan. Itu coba. Jadi gimana nih? Gimana kita rubah dari mental holiday menuju mental proyek investasi akhirat. Project Ramadan ini project investasi akhirat. Setiap detik, setiap saat adalah modal untuk mendapatkan dan menghasilkan pahala yang berlipat. Sederhana saja beginilah, kita ini jangan sampai sudah rugi fisik, rugi materi, rugi capek, badan lelah, rugi materi. Kok bisa rugi materi? Iya, karena anggaran belanja meningkat Ramadan. Saya agak bingung juga, padahal kalau kita, ini coba kita pakai hitung-hitungan kasar aja. Kalau tidak Ramadan, sarapan, coffee break, makan siang, coffee break, lihat polanya sudah saya bikin agak banyak. Bener gak? Bener kan? Baru makan malam, ya. Sarapan, coffee break, makan siang, coffee break, makan malam. Betul? 5 pos dalam sehari setiap hari. Coba, katakanlah sarapan diganti sahur. Coffee break kosong dong. Apa ini? Makan siang kosong dong? Kosong. Oke lah, coffee break yang ini diundur di takjil. Oke? Diundur di takjil sama makan malam. Berarti ada 2 pos kosong. Secara teoretik. 2 pos apa? Kosong. Coffee break kalau sebagian orang dengan pola yang coffee breaknya agak mahal, merek tertentu, saya nggak sebut aja, 50.000 Pak. Oke, baik. Terus makan, kalau resto agak mahal 100.000, berarti 150.000. Bayangkan Anda setiap hari 150.000 Anda sisihkan. Katakanlah sediakan amplop sendiri. Ini tulis proyek investasi akhirat. Masuk situ. Atau mau Anda distribusikan langsung juga boleh. Lihat. Baru itu, belum yang lain. Jadi ada fenomena yang kita ini belum bisa berubah. Contohnya misalnya sahur. Kalau orang misalnya ini Sya'ban terakhir besok sahur, ini kan orang pada belanja nih hari ini, betul? Betul. Gila-gilaan. Harga jadi ikut apa? Naik. Itu kan karena pelaku pasar ngelihat ada demand yang meningkat secara drastis, Pak. Kalau mau dinaikin setinggi apapun akan dibeli, betul? Pertanyaannya sederhana. Menu sahur yang mewah signifikansinya dengan kualitas puasa pertama ada atau tidak? Karena rata-rata puasa pertama Jakarta hening, Pak. Hening. Saya sudah buktikan itu. Jam 7, jam 8 pagi keluar, tuh gak ada kemacetan. Seperti kota tidur. Pertama loh, Ramadan pertama. Berarti signifikansi antara sahur dengan menu sahur dengan makanan yang serba mewah dengan signifikansi apa? Puasa kualitas belum terbukti antara X dan Y hubungannya. Belum lagi buka puasanya. Wah, ini pertanyaan sederhana. Kalau kita buat setiap hari, saya tanya, tiap hari kita makan es campur? Nope, enggak kan? Kenapa puasa jadi berubah? Haus, oke. Tiap hari kita haus selain Ramadan. Haus enggak? Haus. Apa penyelesaiannya? Selesai. Anda minum air bening lah itu. Selesai toh? Selesai. Kan enggak harus itu. Rasulullah SAW menganjurkannya rutop, tamar, minum air putih. Ya, baik. Pertanyaannya, ini menu banyak sisa nih. Kurma nih sampai sebulan enggak habis-habis, Pak. Survei lapangan. Yang habis apa?
Kita satu harian kosong ini kan mestinya adaptasi nih. Metabolisme tubuh adaptasi dengan makanan yang mudah diserap tubuh dan cepat menghasilkan energi. Kurma kan? Kurma ternyata. Bukan, saya nggak tahu nih hadis riwayat siapa. Berbukalah dengan yang manis. Nggak ada hadisnya ini. Karena kalau itu seolah-olah orang beranggapan semua yang serba manis. Padahal tuntunan Rasulullah SAW kurma. Jadi bukan karena kalau dengan yang manis orang punya asumsi pokoknya manis walaupun dengan gula. Ini problem. Lalu kemudian menu berbuka yang mewah juga, apa signifikansinya dengan sholat tarawih? Ada nggak? Anda menu bukanya mewah terus tarawihnya jadi kenceng gitu, nggak ngantuk terus oke gitu, berdiri lama stabil gitu? Ada nggak signifikansinya? Yang ada justru sebaliknya, berbanding terbalik. Anda berbuka dengan menu mewah, banyak tarawih, kita lihat survei membuktikan. Yang ada banyak nguap sambil goncang-goncang gitu kan. Coba kita perhatikan. Ini bulan puasa, tapi yang banyak justru festival kuliner Ramadan. Coba kita perbaiki. Karena tujuan utamanya la'allakum tattaqun. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.